Pertanyaan ini justru membuka inti persoalan sejarah dan teologisnya. Yesus dibunuh bukan karena ia sekadar guru moral Yahudi biasa, tetapi karena ajaran, klaim, dan dampak sosialnya dianggap mengguncang fondasi otoritas religius dan politik saat itu, meskipun ia sering mengutip Taurat. Yesus memang berkata ia datang bukan untuk meniadakan Taurat, tetapi menggenapinya. Namun dalam praktiknya, cara ia menafsirkan dan memposisikan diri membuat para elit Yahudi melihatnya sebagai ancaman serius. Beberapa poin kuncinya. Pertama, klaim otoritas pribadi Yesus. Ia tidak hanya berkata, Taurat berkata, tetapi aku berkata kepadamu. Ini problematik bagi Yudaisme rabbinik, karena otoritas hukum ada pada Taurat dan tradisi, bukan pada satu individu. Ketika ia mengampuni dosa secara langsung, para ahli Taurat langsung bereaksi. Siapa yang berhak mengampuni dosa selain Allah? Ini bukan sekadar beda tafsir, tapi benturan otoritas teologis. Kedua, klaim mesianik yang berbahaya secara politik. Mengaku sebagai Mesias di bawah penjajahan Romawi berarti potensi pemberontakan. Para pemimpin Yahudi khawatir, jika gerakan Yesus membesar, Roma akan bertindak keras dan menghancurkan stabilitas. Injil sendiri mencatat kekhawatiran ini, bangsa Romawi akan datang dan mengambil alih tempat suci dan bangsa kita. Jadi penyerahan Yesus kepada Roma bukan karena ajaran cinta kasihnya, tetapi karena efek sosial politisnya. Ketiga, kritik tajam terhadap elit agama. Yesus secara terbuka menyebut ahli Taurat dan orang Farisi munafik, membongkar praktik agama yang formalistik dan berorientasi kekuasaan. Ini bukan kritik internal biasa, tetapi delegitimasi kepemimpinan religius di hadapan rakyat banyak. Dalam konteks Timur Tengah kuno, itu sangat berbahaya. Keempat, insiden Bait Allah. Tindakan Yesus mengusir pedagang dari bait suci bukan simbol kecil. Bait Allah adalah pusat ibadah, ekonomi, dan identitas nasional Yahudi. Tindakan ini dipahami sebagai tantangan langsung terhadap sistem keagamaan resmi. Setelah peristiwa ini, Injil mencatat bahwa para pemimpin mulai serius merencanakan pembunuhannya. Kelima, soal disalibkan. Penyaliban adalah hukuman Romawi, bukan Yahudi. Artinya, Yesus dieksekusi sebagai ancaman terhadap ketertiban publik dan kekuasaan Romawi, bukan sekadar pelanggar hukum agama. Tuduhannya di hadapan Pilatus bukan menyesatkan teologi, tapi mengaku sebagai raja. Jadi, kalau ada klaim bahwa ajaran Yesus tidak menggoncang fondasi Yudaisme, pertanyaannya balik, mengapa para pemimpin Yahudi merasa perlu menyingkirkannya, dan mengapa Roma sampai menyalibkannya? Orang yang hanya mengajarkan akhlak dan doa tidak akan berakhir disalib. Kesimpulannya, Yesus memang lahir dari tradisi Yahudi, tetapi ajaran, klaim diri, dan dampaknya melampaui batas yang bisa diterima oleh otoritas Yudaisme dan kekuasaan Romawi. Karena itulah ia tidak sekadar ditolak, tetapi disingkirkan secara brutal.